21 tahun yang lalu, tepatnya di Perawang. Dan saya salah satu pendirinya di tahun 2001. Kemudian berkembang, namun dengan sistem yang tidak diatur dengan baik, sampailah dipimpin oleh almarhum Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Kemudian pasang surut 2001, ya 2021 kemarin dilantiklah DPP LMB, saya menjabat PLH. 25 Maret almarhum meninggal. Kemudian tepatnya bulan Agustus, tanggal 18 Agustus 2021 diadakan MUBES, dan alhamdulillah saya pengganti beliau. Dapat saya sampaikan, LMB ini sudah berkembang di 3 provinsi. Pertama Riau, Kepri, dan Sumatera Utara. Alhamdulillah sebentar lagi akan menyeberang ke Aceh. Ya, kemudian juga kemarin sudah menghubungi kita, yaitu Kalimantan Barat. Jadi kalau ditanya LMB bingung kita. LMB ini Laskar Melayu Bersatu, tapi kok nyebrangnya jauh-jauh. Jadi Laskar ini kita Laskar Nusantara. Ya, Laskar Nusantara yang tujuannya adalah menyatukan segala perbedaan, membangun kekuatan untuk memajukan negeri. Kita tidak berbicara suku hari ini lagi. Tapi karena kita di bumi lancang kuning, di bumi Melayu, ayo sama-sama kita akan jadikan bumi kita ini adalah bumi kita sendiri. Tidak ada lagi rasa-rasa merantau ke sini. Ya, kita jaga, kita rawat, dan kita sama-sama berjuang bersatu. Kemudian arah organisasi jelas. Arah organisasi ini tidak lari dari konsep. Konsepnya adalah tentu ideologinya Pancasila. Tidak lari. Yang kedua, kemudian dia tentu ingin mengejar bagaimana manusia itu beradat. Jadi kita harus beradat, makanya dalam gerak langkah kami sangat mewanti-wanti tidak ada premanisme di sini. Karena kita harus melangkah dengan draft langkah Melayu, di mana Melayu itu menjaga tuah dan menjaga marwah. Kemudian daripada itu, tentu hari ini sangat luar biasa, 78 anak yatim. Ya, kami kemarin mentaja di DPP cuma dapat 36 anak yatim. Ya, sehingga nanti dalam bulan Ramadan mungkin kami juga akan menyerahkan ke panti asuhan langsung. Jadi kalau kita cerita anak yatim, hari ini saya juga anak piatu dulu, 6,5 tahun, mama saya meninggal. Jadi saya setiap dekat hari raya kayak gini juga duduknya. Ya, dapat jatah juga amplop. Jadi adik-adik, ya, anak-anak kami tidak usah merasa sedih. Karena kita di dunia ini Allah sudah menentukan hidup mati itu, nyawa itu Allah yang ngasih. Tidak ada orang bisa berpatokan hidup 100 tahun, tidak ada. Ya, ketika Allah berkehendak ya sudah habis. Ya, anak kecil pun bisa meninggal. Cuman ya saya merasa bersyukur ini LMB sudah mentaja seperti ini. Ini adalah langkah-langkah yang baik untuk ke depan. Kemudian juga saya harapkan semakin hari hendaknya semakin berkembang. Ya, karena kita juga kepingin menjadi tuan di negeri kita ini sendiri. Yang selama ini kalau kita perhatikan kita selalu jadi penonton. Ya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke daerah kita ini, ya, tidak mau merekrut orang tempatan, masih bawa tenaga kerja dari luar. Ini tugas LMB untuk berjuang ini agar orang tempatan atau putra daerah sini skala prioritas diterima oleh perusahaan. Dan kalau perlu buat ikatan kerjasama nanti ke depannya. Kalau ada yang pensiun, nanti di perusahaan itu harus gantinya orang LMB. Setuju? Nah, jadi kita harus berjuang. Jadi dengan bekerjanya tentu taraf ekonomi bangkit, kita bisa maju. Tapi kalau ekonomi kita murad-marid, macam mana mau maju? Nah, ini kita sama-sama berjuang. Kami semalam juga sudah mentaja di DPP mengadakan meeting room apa? Meeting Zoom.
Zoom meeting yang kami laksanakan adalah ada dua. Satu, DPP sudah membentuk BP3 atau Litbang. Litbang ini terdiri dari orang-orang profesional. Jadi nanti LMB ini melangkah tidak sembarangan. Kemudian juga kita membentuk BP LMB, Badan Usaha Milik LMB. Jadi selama ini Laskar ini berjalan, kenapa Laskar ini tidak bisa berjalan mulus ke depan dengan baik? Karena selama ini adalah pimpinan-pimpinan itu mementingkan kantong pribadinya, tidak memikirkan organisasi. Ya kalau kenyang dia kenyang, sudah kenyang LMB ditinggalnya. Ya, nah, jadi kita ke depan kita tidak mau lagi. Ini harus kita data, kita tata, ya, kita mindset, kita atur masif dan struktur supaya nanti ke depannya jelas arahnya. Dan saya berharap kalau ini 78, tahun depan harus 150 untuk menyantuni anak yatim. Nah, ini terus berjuang untuk kebaikan. Jadi kita kalau kita bersedekah hari ini yakinlah. Kita kan sudah lihat orang bersedekah itu pasti nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian juga kepada ibu-ibu datin-datin, ya, tak usah khawatir. LMB dulu tegak dengan gaya-gaya premanisme, apalagi di Pekanbaru, sekarang sudah dirubah mindsetnya semua. Karena kita LMB sudah menjadikan organisasi yang modern. Ya, tidak ada lagi sistem kekolotan. Ada 3 ya yang tujuan LMB ini berdiri. Pertama, LMB ini berdiri ya 3 konsep. Satu konsepnya adalah bagaimana LMB ini berdiri ya, dia bisa mempertahankan yang sudah ada. Ya, memperbaiki yang rusak. Jadi kalau bisa preman sekalipun masuk ke LMB ini kalau bisa jadi ustadz. Jangan nanti ustadz masuk ke LMB justru terbalik jadi preman. Ini kacau kita. Nah, itu salah satu ya. Yang kedua tentu salah satu konsep itu membawa yang rusak kepada yang baik itu ini melaksanakan kegiatan agama. Ini salah satu pendekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takut, semakin dekat kita dengan Allah, semakin takut kita berbuat ya yang tidak baik. Kemudian yang kedua, mempertahankan yang sudah ada. Jadi yang sudah di LMB ini, kalau kerja di perusahaan ada intervensi dan sebagainya dari pihak perusahaan, LMB wajib maju ke depan memperjuangkannya. Nggak bisa dilepaskan gitu saja. Sekarang ini kan enak-enak aja orang potong PHK sepihak dan sebagainya. Nggak bisa. Kita maju bersama-sama. Kita siapkan LBH kita. Ya, kita sudah punya LBH di DPP. Ya, kemudian juga mempertahankan yang sudah ada. Dulu LMB ini banyak yang sudah ada, tapi terpengaruh premanisme, jatuhnya kepada narkoba, jatuh ke tempat-tempat hiburan, akhirnya yang ada pun habis terjual. Ini kalau bisa kita hindari, tolong dihindari. Yang ketiga, mencari yang belum ada. Mencari yang belum ada inilah yang sama-sama kita berjuang. Mana kawan-kawan kita yang belum bekerja, kita upayakan bisa dapat pekerjaan. Mana yang belum ada usaha, kita punya UMKM. Nanti dibentuk ya di DPP. Jadi ini memang mindset kita nih ke depan untuk kemajuan kita bersama. Jadi ada sebagian orang kampung mengatakan, saya pertama pembentukan bingung, Pak, bisa siapkan untuk kami kantor, Pak Datuk, bisa berapa kira-kira kami dibantu sebulan? Ini bukan PT, ini organisasi. Ya, organisasi ini bersifat sosial, tapi sangat luar biasa. Dalam 1 tahun kita sudah terbentuk di 12 kabupaten kota di Riau. Kemudian juga DPD khususnya ada 5, berarti kita sudah 17 DPD. Begitu juga Kepri bisa secepat itu. Dan alhamdulillah berdasarkan data kemarin, ini luar biasa nih Pak Kanit. Baju ini beli sendiri anggota ini. Baju LMB ini di 3 provinsi, di 2 provinsi dulu Riau Kepri ini yang sudah kami data sudah ada 15.000 baju. Bayangkan kalau 15.000 baju berarti mungkin bapak-bapaknya aja, belum ibu-ibunya ya.